bintang tamu yang cantik. Nah, saya ditemani sama Bu Anita. Saya kasih ke Anita. Selesai. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam teman. Mati jadi. Mati. Hah? Mati? Baterainya habis ya. Peter juga. Oh, dia mesti. Oh, dia mesti agak. Ikutan lah gua. Yes. Ya, selamat malam semuanya. Ini tadi Kak Budi nanya udah makan belum? Pasti sih udah ya, udah buka puasa soalnya. Tapi luar biasa ya dalam kondisi ini. Tadi saya kesini juga jalannya macet banget. Tapi teman-teman semuanya tetap hadir di sini. Pasti karena ada sesuatu yang spesial malam ini ya. Bintang tamunya ini spesial dari Amerika ya. Luar biasa. Siapa dulu ya? Tadi soalnya di belakang belum sweet nih. Kalah ya. Oke, yang dari Amerika dulu. Ibu Sani mungkin boleh memperkenalkan diri sebentar. Terus nanti baru kita ada mungkin interview sedikit lah ya. Mari silakan. Oke, nama saya Sani Soeharto. Saya join saya Sani Soeharto. Saya join di akhir Oktober 2021. Dan uniknya saya sebelum join saya ketemu dulu Pak Ernest di Las Vegas. Jadi waktu Pak Ernest ke Amerika di Las Vegas itu saya dibilang sama Ita sehingga Ernest lagi datang ke Las Vegas. Ketemuin deh gitu. Nah, jadi itu saya belum pernah lihat barangnya. Jadi ketemu Ernest dulu baru dikasih lihat nih barangnya ini. Oh gitu. Ada lagi. Oh, jadi waktu itu udah prospek Pak Ernest juga ya. Luar biasa ya founder kita ya. Sampai ke Amerika prospek juga ya. Nah, terus waktu ketemu Pak Ernest apa yang bikin tertarik? Waktu itu saya cuma nggak sampai yang tertarik gimana, saya cuma bilang oh gitu. Terus lagi pula waktu ke Las Vegas itu sebenarnya waktu itu saya sedang stres juga, maksudnya banyak urusan main. Jadi Ita bilang temuin deh Ernest, kamu pasti ini deh. Terus saya pikir ya udahlah sambil liburan, ya udah saya ketemuin. Jadi nggak kepikir oh saya mau jalanin ini, nggak kepikir sama sekali. Cuma waktu itu Ernest ada sebutin dia punya visi, saya bilang oh bagus juga nih visinya ya. Kemudian dia punya missionnya untuk kemanusiaan untuk ini, dan saya amazed di situ. Tapi waktu itu belum pikiran oh saya mau jalanin benar-benar, belum, karena saya pikir waktu itu saya juga punya kerjaan sendiri dan cukup sibuk ya. Jadi belum kepikir untuk jalanin tuh waktu itu, beneran belum sama sekali. Menarik ya, seorang pengusaha dari Amerika tinggalnya di kota mana? Saya di Irvine, California. California ke Las Vegas berapa jam tuh? 4,5 jam ya, kurang lebih 4 jam setengah. Tapi bisa tertarik ini berarti nanti ada, saya mau nanya, mau manggil Cita juga, ini kenapa ini kok bisa sampai mau gitu ya, padahal belum tahu barangnya, belum tahu apa-apa. Dan luar biasanya setelah itu kan dari Amerika, kok bisa kebayang gitu jalanin sesuatu yang barangnya dari Indonesia, padahal ini seorang pengusaha, pasti ada sesuatu yang bikin klik gitu. Apa itu Ci? Waktu itu awal-awal terus terang saya belum pikiran mau jalanin. Jadi saya cuma lihat barang ini bagus, kemudian Ita sebutin Ci barangnya bagus. Saya kenal Ita 25 tahun ya, Ita ya. Jadi dan saya tahu Ita gitu. Jadi saya lihat karakter dari Ita, nggak mungkin dia bohong gitu. Jadi waktu itu begitu dia bilang barangnya bagus, saya pikir oke, saya coba deh. Tapi belum pikiran mau jalanin, enggak. Jadi saya pikir saya coba. Setelah ketemu Ernest, seminggu kemudian barang baru datang, ya dari Indonesia dikirim ke saya. Kemudian saya coba sebulan. Nah itu baru nyoba produk, belum kepikiran. Oke. Terima kasih Ji. Nanti nyambung lagi. Sekarang kesempatan buat Bu Winda. Sama boleh ya memperkenalkan diri sebentar ya. Malam, nama saya Winda. Saya join AFC itu dari 2019, jadi kayaknya masih awal-awal banget.
barengan sama Cinovi, nggak beda jauh lah kayaknya ya. Cuma saat itu saya belum tahu bisnisnya dan belum tertarik buat jalanin karena fokus saya dulu pengen coba nih buat kesehatan, karena saya dulu pernah punya masalah dengan paru-paru saya. Jadi 2014 itu paru saya kolaps yang kiri, dan saya udah sampai ke Singapura itu mau dipasang ring, tapi dokter bilang udah nggak bisa karena udah mengeras gitu loh. Jadi solusinya saya hanya perlu adaptasi dengan paru kanan. Wah, nggak enak banget lah pokoknya waktu itu ya. Nafas itu kayak cuma sampai sini loh, pendek banget gitu. Pada saat sebelum saya kolaps itu saya rutin ke dokter tiap bulan di Jakarta dengan 5 profesor. Jadi awalnya saya kena pneumonia, dirawat di Siloam 10 hari, udah sembuh, hasil check up semua bagus, tapi saya ngerasa kok masih sesek gitu loh. Akhirnya ronsen lagi, cek dahak lagi, nggak ada apa-apa. Jadi semua 5 profesor itu bilang saya cuma asma. Saya bingung kok tiba-tiba asma ya kan. Jadi tiap hari dikasih yang semprot kayak gitu loh. Tapi ya nggak enak lah pokoknya. Jadi tiap malam saya nggak bisa tidur karena kayak banyak dahak, tapi kayak di dalam banget. Jadi saya harus maksa ngeluarin sampai gitu. Jadi sampai sini sakit, perut sakit karena maksain gitu. Jadi tiap malam susah tidur. Nah, habis itu tiba-tiba udah setahun ya. Padahal aku udah CT scan, udah apa semua gitu. Cuma bilangnya asma. Malah kata dokter di rumah sakit Kedoya aku PPOK. Pas aku baca PPOK itu kan buat perokok berat. Dan itu biasanya orang tua gitu kan. Tiba-tiba aku sesak napas, dadanya sakit, bener-bener kayak mau mati lah. Langsung ke rumah sakit, di ronsen parunya udah putih sebelah. Akhirnya aku langsung dibawa ke Singapura, di bronkoskopi, dan aku nggak ada asma. Jadi sempet trauma ya, karena aku sesak napas tuh sampai sekarang kayak fobia gitu. Bener-bener kayak, dan sakit sampai dulu tuh aku kurus banget, sampai dada itu kalau orang paru kan kayak gini ya, kayak bongkok gitu loh. Jadi aku sempet nggak terima kok aku kayak gini, sedangkan aku tuh rutin check up semua lah gitu. Lumayan kapok sama dokter Indo lah gitu. Akhirnya aku udah ke Singapura, apapun itu dok, yang penting aku pengen nafas lagi gitu kan. Pasang ring, cuma bisa pasang ring, dan itu cuma di Indonesia nggak ada yang bisa kecuali di rumah sakit Persahabatan, dan aku nggak yakin kan ke Singapura nggak bisa juga, walaupun udah siap duit kayak 250 juta katanya, nggak bisa juga. Akhirnya aku pikir ya udahlah, ada duit juga nggak bisa nyembuhin, aku mesti adaptasi. Ya udah, jadi fisioterapi, belajar melatih nafas yang benar gitu gimana ya kan. Sampai akhirnya ya udah aku adaptasi lah, tapi benar-benar nggak enak selama 4-5 tahun itu. Aku benar-benar imun aku drop banget, jadi aku gampang banget sakit. Jadi ternyata efek dari infeksi paru itu ya, jadi efek dari infeksi paru itu ya imun benar-benar drop. Dan ternyata pneumonia itu termasuk sakit yang mematikan gitu kan. Wah gitu, aku pikir gila aku masih muda tapi nafas aku kayak gini. Temen aku bilang tuh bengek gitu, ayo aku malu loh. Karena bener-bener masih muda gitu kan, kayak orang asma kalau ngomong kelamaan kayak gitu, kalau nafas ditarik tuh gitu, ya ampun gitu, malu sih gitu. Terus akhirnya adaptasi, terus 2019 ditawarin ini, aku sempat bingung meregenerasi sel. Lah dulu aja mau pasang ring nggak bisa kan, ini udah 5 tahun lagi, apa nggak makin keras tuh paru-paru gitu kan, masa kebuka lagi gitu. Cuma satu sih, aku yakinnya karena ini produk Jepang. Kalau produk Indo aku sih trauma, udah nggak akan gitu. Karena produk Jepang aku mau coba, langsung suami aku beliin 12 box. Katanya makin banyak minum makin bagus, sehari aku minum 6. Saat itu masih SOP 100 ya, nggak ada utsukutsi.
aku sehari minum 6, gila ngantuk banget gitu. Tiap hari tuh tidur. Ya udah aku tidur aja gitu kan. Lama-lama sebulan aku kurangin 4 gitu kan. Tanpa aku sadarin tuh nggak ada yang membaik sih sebenarnya. Tapi aku kan rutin check up ke Singapura atau ke Penang. Ternyata pas di check up kok paru-paru aku kebuka lagi. Lah, aku bingung ya karena apa gitu kan. Perasaan aku masih nggak enak kok nafasnya, bukannya kayak gini ya, ngomong lancar. Dulu mah ngomongnya capek loh rasanya, ngos-ngosan. Kok kebuka ya, dokternya sampai bilang amazed karena dia punya data aku yang lama tuh sebelumnya begini, sekarang begini gitu kan. Aku bilang apa karena ini ya, wah aku minum lagi 6 lagi gitu. Sampai aku tuh ya, kan aku nggak jalanin, tapi aku beli 12 titik, aku tuh banyak banget jadinya. Tapi sekarang beruntungnya kan triple pairing jadinya. Terus udah gitu, ya udah akhirnya aku minum. Ternyata kok lama-lama enak. Aku tidur tuh udah nggak ada yang sibuk gitu, udah nggak ada, tidur pules gitu. Malah olahraga. Akhirnya COVID kan ya, aku nggak bisa check up. Jadi selama COVID itu aku nggak pernah check up lagi ke Singapura, dan puji Tuhan aku nggak pernah minum antibiotik sampai sekarang. Padahal sebelumnya ya aku tiap 3 bulan atau 6 bulan check up, aku pasti nyetok obat. Karena kalau anak aku batuk, pilek, aku kena. Dan kalau udah aku kena batuk, aku nggak bisa nafas, tidur. Susah banget. Dan kalau aku batuk itu nggak batuk biasa, pasti langsung radang. Kalau nggak antibiotik nggak akan mempan, langsung demam. Jadi aku tuh selalu nyetok. Jadi ternyata pas COVID nggak bisa check up, aku minumin ini terus. Aku sampai sekarang nggak pernah antibiotik sama sekali. Nah bahkan aku kena COVID 2 kali. Aku pikir wah gila, kalau punya penyakit kayak gini aku kena COVID bakal mati gitu. Aduh takut banget, gak keluar rumah loh, pulang mandi keramas gitu. Tapi 2 kali COVID aku nggak ada gejala apapun. Malah tuh kalau nggak di swab aku nggak tahu kalau aku COVID. Nah abis begitu Singapura buka ya, aku langsung buru-buru ke sana. Takutnya ada efek COVID-nya kan, aku check up lagi. Nggak ada sama sekali. Jadi puji Tuhan aku percaya, karena aku nggak minum obat apapun, cuma minum ini doang sih. Dahsyat ya, merinding dengernya ya. Sampai 5 tahun yang dipikir ini ternyata malah kebuka. Memang produk kita emang ajaib sih. Mungkin kalau udah lihat produknya ajaib begitu nggak heran pasti jalanin akhirnya ya. Karena pasti sharing, berbagi kebaikan kan. Ya itu yang disebut apa ya, aku baru sadar maksudnya kenapa pencet ya. Enggak, dia ininya jangan pegang bawah. Oh. Jadi aku tuh baru percaya kalau yang dibilang itu tuh ini bukan obat, tapi ini tuh terapi. Terapi itu butuh waktu. Jadi kalau aku ada member aku mau coba 1 box, oke. Aku tanya lagi begitu 1 box udah habis, nggak mau lagi. Kalau cuma 1 box nggak usah. Nanti kamu bilang produk kita jelek, ya kan? Gitu. Jadi terapi itu nggak mungkin sekali. Apalagi kayak aku ya, penyakit udah 5 tahun yang lalu, aku minum 1 box, berharap aku sembuh. Ya impossible gitu ya kan? Gitu aja sih. Terima kasih. Nah, untuk Bu Sani ya, untuk Bu Sani pasti orang tanya dong Bu, Ibu kan punya tadi profesi di Amerika ya, katanya sibuk lagi ya. Nah ini dengan multi level marketing Bu, ini image-nya kalau sampai di Amerika tuh gimana Bu ya? Artinya aduh multi level marketing, kan di sini dolar kan, dolarnya Singapura Bu, di situ kan dolar Amerika kan lebih gede Bu, kalinya 15.000, ini kan kalinya cuma 10.000 Bu. Nah kira-kira apakah dengan income ya, dengan komisi sponsor bonus ya, pairing bonus kita ini masih menarik nggak sih Bu untuk orang-orang Amerika di sana? Nah, ini banyak yang mau tanya nih Bu. Jadi sebenarnya waktu saya gabung itu ya udah, karena saya percaya Ita, saya pikir ya udahlah saya minum gitu.
pas kebetulan juga waktu itu saya waktu general check up ya, habis pulang dari ketemu Ernest tuh pas waktunya saya general check up, dan ternyata di empedu saya tuh ada polip 0,4, dan di ginjal saya juga ada kista 1 cm. Itu ada buktinya, ada USG-nya, hasilnya segini. Kemudian saya pikir ya udahlah saya minum itu, tapi saya minum satu-satu, jadi kan nggak tahu kalau minumnya mesti banyak, ya udah satu-satu. Kemudian waktu itu saya cuma mikir masa iya sih, udahlah kita bilang itu, ya udah saya ikut aja deh minum satu-satu, dah. Kemudian waktu itu saya baru mulai minum kan awal November, jadi awal November itu saya baru ketahuan itu ada polip. Kemudian Desember awal itu suami saya punya adik, harusnya dia itu di ring, dia ketahuan kalau dia harus di ring 2. Kemudian dia minum itu rajin subahnya, mungkin dia minum double kali ya. Jadi dia sudah di schedule untuk ring Januari pertengahan. Nah pada waktu itu dia tetap masuk rumah sakit untuk siap-siap di ring. Pada sebelum di ring kan dia harus di kateter. Karena waktu di kateter dokternya tidak menemukan. Jadi dokternya bilang ini nggak ada nih yang mesti di ini, jadi nggak jadi di ring. Nah tapi karena dia udah masuk rumah sakit untuk kateter, bayarlah dia 20 juta. Jadi makanya dia bilang ini rumah sakit paling mahal. Maksudnya bukan rumah sakit, hotel paling mahal, cuma semalam 20 juta. Oke. Jadi di situ saya cuma mikir, oh bener ya. Oh tapi saya cuma mikir, bener ya. Udah. Kemudian saya tetap minum ya, rutin lah satu-satu. Kemudian tahun lalu itu, jadi 6 bulan kemudian saya pas pulang ke Indo gitu. Pulang ke Indo, kemudian saya ketemu tuh downline saya, star saya nih, Luan, Lina Variasi. Nah itu ketemu di situ. Kemudian itu juga nggak sengaja ya, saya prospekin dia, dia tertarik gitu loh. Kemudian saya pikir, oh ya udah jalanin. Ternyata dia star saya nih, salah satu star saya. Waktu saya balik ke Amerika, perut sebelah kanan saya tuh mulai tuh cenut. Mungkin karena di Indonesia tuh makannya saya gila, karena udah 4 tahun ya saya nggak pulang Indo ya. Aduh makan semua dimakan, aduh udah nggak ini deh pokoknya. Nah di situ waktu saya pulang ke Amerika, pas saya udah mikir, aduh kok ini saya sakit ya, sebelah kanan saya ya. Waktu itu saya pas dengar kesaksian dari Ibu Endah ya di Colorado. Dia ada kanker tiroid. Jadi dia bilang dia minum 1 hari itu bisa berapa, 4 apa sampai 6 ya utsunya. Saya dengar gitu, saya mikir, terus saya tanya sama Ita, ini minum segini banyak gak apa-apa ya? Karena saya mikir saya ada polip kan. Nah itu cancer aja bisa sembuh, apalagi polip. Saya pikir ya udah, terus saya pesan sama Ita, saya pesan deh 1 diamond lagi. Waktu itu pikiran saya cuma uangnya aja, saya pikir ya udahlah 1.400 something ya, saya coba deh. Kalau misalnya ini berhasil, berarti ya puji Tuhan. Kalau nggak berhasil, ya udah saya hilang 1.400. Saya pikirannya cuma money aja gitu. Terus kemudian nothing tulus, ya udah saya masih mampu lah 1.400 gitu loh. Terus kalau misalnya ini nggak berhasil, ya udah itu bullshit semua, bohong semua deh, nggak ini, ya udah. Benar saya minum itu dalam 1,5 bulan saya minum gencar. 1 hari itu bisa 4 utsu 2 subah, kadang-kadang 5 utsu 2 subah selama 1,5 bulan. Kemudian setelah itu saya kurangi jadi 3, kadang-kadang 3 utsu 2 subah gitu. Pokoknya selama 3 bulan tuh 1 diamond habis. Karena kenapa saya minum begitu gencar, karena satu perut saya kok mulai sakit, kedua udah waktunya saya untuk periksa lagi. Kan kalau diperiksa lagi, dokter sana tuh kalau udah bilang kalau ini membesar polipnya harus dibuang empedunya. Saya takut kan, saya nggak mau dibuang gitu loh. Saya pikir, aduh saya juga doa, aduh Tuhan saya nggak mau kalau sampai kebuang gimana. Ya udah saya pikir saya coba itu. Benar, Oktober awal saya diperiksa, saya di CT scan. Saya sempat takut tuh, jadi deg-degan. Setelah hasilnya keluar, saya nggak berani yang biru. Saya sampai nggak berani lihat hasilnya. Saya suruh anak saya, liatin dong mami punya hasil dong. Karena saya takut gitu.
aku menerima kenyataan. Dan anak saya lihat nggak ada Mi. Terus saya bilang apanya nggak ada? Nggak ada polipnya saya bilang di gallbladder, maksudnya gallbladder itu empedu. No, it's unremarkable. Jadi nggak ada. Terus makanya saya sampai beneran nggak ada nih, nggak ada. Kemudian saya ada cyst lagi kan di ginjal kan. Saya lihat, coba lihat di kidney. Saya nggak berani lihat, tetap anak saya nggak ada Mi, unremarkable juga. Ya benar, baru saya rebut itunya. Oh iya benar. Jadi dari situ saya bilang, oh benar ya ternyata. Nah dari situ saya mulai, oh benar ini. Ditambah lagi saya punya star 1 ini. Dengan star 1 ini jadi saya bilang di Indonesia, wah dia gencar. Saya pikir kemudian member-membernya banyak ya yang demensia, yang itu. Jadi kalau selama itu jadi 6 bulan pertama itu setiap kali kalau suami saya suruh minum, ini bener loh ini. Saya sih nggak bilang sama si Ita, saya cuma bilang sama suami. Itu kan katanya. Bukan saya ngerasain bener-bener, itu kan katanya. Semua orang juga bisa lah bikin kesaksian. Saya benar-benar sangat logik gitu. Jadi di situ setelah saya ngerasain sendiri, kemudian saya lihat star saya benar-benar berkembang, saya lagi mikir, oh ternyata ini benar. Dan ini benar-benar bisa membantu orang gitu loh. Jadi bukan untuk saya sendiri. Waktu itu si Ita juga bilang, oh kamu dapat segini di sini. Saya nggak ambil pusing ya Kak Ita ya. Jadi waktu itu saya di dalam situ ada berapa, saya cuma bilang, aku udah dapat loh 5 juta loh. Si Ita bilang, Cisani kayaknya lebih deh, 5 juta dalam sebulan itu. Saya bilang, enggak 5 juta, lebih. Ternyata waktu dibukain 18 juta, saya nggak tahu. Jadi si Ita yang ingetin saya, Cisani ada duit loh, gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya, oh ini barang bagus gitu. Jadi benar yang apa orang kesaksian itu benar, karena saya ngalamin sendiri. Nah, jadi seperti istilahnya kalau istilah yang ini, kalau kita tidak ngerasain sendiri kan kita katanya gitu kan. Nah, tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ini bukan katanya, ini benar-benar dan saya ada hasilnya before and after gitu. Jadi percayalah. Gitu. Ya, thank you Ci. Ini nanti kayak starnya juga boleh dipanggil kayaknya. Oh, kemudian lanjut lagi. Ya. Oke, jadi artinya dari Bu Sani berarti lebih murni dari awalnya dari produk ya. Karena produknya bagus sehingga ya ini kan sesuatu betul yakin dan kita bisa menebarkan kebaikan ya untuk itu. Jadi artinya bukan dari sisi uang ya. Nah, uang ternyata bonus Bu ya. tapi lumayan kan? Tadi dihitung itu tadi lumayan udah dapatnya udah banyak. Ya kan tadi nggak dilihat uang tapi maksudnya banyak juga ya, tapi lumayan lah ya kita bisa dapat minum gratisan, itu yang penting ya. Oke. Ada bonus lagi, awet muda. Awet muda. Pernah dicek nggak itu usia selnya sekarang turun lebih muda berapa tahun tuh? Tapi belum pernah. Oh nggak pernah ya. Karena Nah saya- harusnya di Amerika kan canggih juga tuh, bisa Ya. cek usia sel kita tuh bisa lebih muda berapa tahun ya. Tapi Iya. pikiran saya waktu itu bukan karena awet muda, saya mau Hmm, sehat. mau Tapi sehat. Bonusnya awet Iya. muda. Wah, oke. Secara fisik kelihatan ya. Iya. Oke, untuk Ibu Winda. Nah, Bu Winda, tadi kan dari sisi awalnya sama ya, dari produk dulu. Berarti kan awalnya kan nggak menjalankan juga kan? Karena tuh butuh waktu, prosesnya panjang loh ya. Dari konsumsi aja berapa lama tuh ya? 6 bulan ya, atau 1 tahun? Saya setahun baru jalan. Oh, 1 tahun baru jalanin ya. Nah, setelah konsumsi jalanin, tapi kan dengernya gitu, begitu jalanin kenceng langsung. Ya kan? Langsung samurai, dan di bawah Anda banyak samurai loh ya. Nah, cerita dong sedikit dong. Nah, komisi kan udah pasti terima miliaran nih. Ya, dulu saya nggak mau jalanin karena saya nggak tertarik ini MLM gitu. Tapi pas saya coba produknya bagus, ternyata ini nggak cuma MLM-an gitu loh, beda sama MLM lain. Nah, sebelum saya jalanin, saya juga sharing sih ke saudara, ke temen, mereka konsumsi gitu. Tapi saya belum yang kayak sengaja mau nawarin orang ini prospek gitu tuh enggak. Nah, kebetulan saya nawarin ke temen deket saya, Malinda, karena mamanya stroke. Dia juga nggak mau tadinya,
Nah, next dia sharing boleh lah. Karena dia bilang, gue udah coba semua produk, bahkan yang mahal kayak Purtier ya, apa sih itu ya, dia udah coba, gak ada efeknya. Sampai saya gregetan ya, kan ini saya ngerasa ini bagus, saya kasih deh kalau nggak mau gitu. Ini dia nggak enak kali, terus dia beli gitu. Terus jadi langsung saya bikinin member. Nah tiba-tiba dia juga nggak mau jalanin, sama diajakin upline LOP nggak mau, udah diajakin gini malasan berduaan kayak gitu. Habis itu ternyata downline-nya dia tiba-tiba udah ikut ke kantor ya. Wih, tiba-tiba sebulan 25 juta. Aku sama dia bengong. Hah? Kok dia bisa dapat 25 juta? Kok kita langsung dia aku ikutan sama dia. Gak mau kalah gitu. Sampai dia punya studio foto ditinggalin Terus aku tadinya kan rutin ke kantor bantuin suami kan gitu. Pas COVID kan kita work from home kan. Jadi di rumah aku kerjanya main handphone gitu kan, karena udah mulai prospek lah apa grup rame. Suami aku main handphone mulu sih gitu. Aku jawabin grup gitu. Tiba-tiba malam konnichiwa. Wah, makin seneng tuh. Akhirnya sebulan 20 juta. Ini selama pandemi ya. 60 juta, 100 juta, sampai sebulan 250 juta. Itu karena aku kan awalnya nggak jalanin dan aku selalu belinya diamond. Aku minumnya banyak. Jadi aku tuh double pairing, triple pairing, konnichiwa-nya asik banget gitu. Gitu kan. Ini penyakit membawa berkah. Dan suami aku bingung kan, kamu tiap hari seneng banget gitu, tiap malam gitu kan, emang dapat berapa sih? Terus aku bangga banget tuh. Terus dia nanya, dia kan orang bisnis ya, butuh modal berapa? Butuh modal nggak? Wih, enggak, aku bilang gitu. Wah, kerja di mana ya? Kalau dia modal sekian, profit sekian, wah kantor, wah banyak lah. Aku dapat ratusan juta, nggak butuh modal kamu. Aku kerja sendiri walaupun sibuk balesin itu kan. Iya. Ternyata pas udah ditotalin aku dapet itu 2 emang loh. Dan yang paling amazing-nya selama nikah itu aku nggak pernah pergi tanpa suami atau tanpa anak. Tapi gara-gara AFC aku jadi jalan-jalan mulu sama temen-temen. Karena yang masuk kan temen semua. Wah, aku dapat 4 tiket Rusia. Terus aku ke Turki, ke Jepang, kemarin ke Euro. Wah, dia bilang ini lagi udah dapet Korea. Oh, Korea udah dapat lagi ya? Oh iya. Tapi pasti dapet. Terus berangkat juga dong nanti? Berangkat dong. Wis, mantap. Ternyata pergi sama AFC sama nggak ada suami kan ya? Pergi sama AFC sama pergi sama keluarga enak mana ini? Bedanya kalau aku pergi sama temen, aku tetep minta duit dia. Oh, jadi ini resep baru nih ibu-ibu nih. Uang suami, uang kita. Uang kita, ya uang kita. Pinter. Bapak-bapak nggak boleh protes ya. Tiketnya nggak dia bayarin. Ya tapi pergi sama kemarin kita kebetulan kita juga baru Zoom sharing tentang trip AFC kemarin ke Euro. Semua pada bilang ya kita udah sering ke luar negeri, tapi vibe-nya pergi sama AFC ini beda katanya. Bedanya karena kita pergi sama teman-teman enjoy ya. Jadi ini di sini nggak cuma sekedar uang, berarti dapatnya komplit ya. Udah dapat duit, dapat sehat, dapat awet muda, fun lagi ya. Kerjanya stres nggak? Pindah. Enggak lah. Enjoy banget ya. Nggak ada modal, nggak ada pressure. Cari di mana coba? Sharing, berbagi kebaikan, dapat duit. Ya carinya di sini aja nih ya. Oke, Kak Budi mau nanya lagi nggak? Lanjut ya. Ci Sani sekarang gantian lagi ya Ci ya. Kalau dengan di Amerika itu Ci Sani cari downline-nya berarti di Amerika atau di Indonesia? Jadi saya tuh kan ada 2 kaki ya. Jadi yang sebelah kiri adalah member-member saya di Indonesia. Jadi yang sebelah kanan itu khusus member saya yang di Amerika, gitu. Jadi karena kan saya baru mulai jalanin itu sebenarnya setelah Juni. Jadi belum ada setahun ini.
Jadi baru setelah saya balik ya Juni pertengahan gitu. Sebelumnya sih suami saya aja yang dia prospekin teman-teman, tapi ya sambil lalu lah gitu. Tiap kali kalau kita Cisani jalanin, aduh itu suamiku aja, si Hengki aja. Aku sibuk. Jadi tiap kali dia bilang, ini bagus barang, iya gue tahu, nanti dia aja. Udah, aku setiap kali. Tapi setelah aku balik, setelah aku ini polipku hilang gitu, baru aku, oh ya benar. Jadi boleh dibilang dari bulan September Oktober gitulah saya baru mulai jalan. Jadi baru kurang lebih setengah tahunan ya, baru mulai aku gencar gitu. Sebelumnya boleh dibilang malah tiap kali dia nanya, aduh gua nggak ada waktu deh gitu. Begitu. Tadi Toredanya kapan? Tahun lalu atau baru ini? Jadi yang tahun lalu aku toredanya itu yaitu jadi langsung ya dalam 2 bulan itu langsung zrut aku langsung toreda. Kemudian yang ini 3 bulan ya, kayaknya nggak sampai deh 2 bulanan gitu langsung toreda lagi gitu. Jadi boleh dibilang dari awal saya gabung itu ya adem ayem lah, asal ya jalan lah, oke buat minum sendiri. Tapi begitu saya udah ngerasain, terus udah gitu saya udah lihat staff saya jalan, baru tuh mulai saya gencar. Nah itu dari dalam 2 bulan lebih 3 bulan deh waktu itu, langsung tiba-tiba waktu si Ita bilang, Cisani sebentar lagi toreda. Waktu itu Ita juga bilang toreda. Terus saya tanya, toreda bonusnya berapa? 5 juta. Ya 5 juta males lah gua. Ya gue pikir, aduh Harus cerita sih, bersihkan sih. gak saya anggap bukannya apa. Pokoknya, aduh gue mesti prospekin orang, terus udah gitu dapat bonusnya 5 juta. Entah dulu lah, gue mendingan gue yang lainnya aja deh. Tapi secara nggak sadar tuh dalam 3 bulan lah toreda gitu. Terus yang ini tahun ini juga dalam 3 bulan 2 bulan lebih juga toreda Ini gitu. targetnya apa sih, Kak? Samurai, iya tahun ini semoga samurai. Iya. Mudah-mudahan bersih, Dok. Amin. Dan sebenarnya gini, untuk yang di Amerika ini kalau boleh saya lanjut ya cerita ya. Di Amerika itu sebenarnya juga saya nggak sangka gitu kalau ternyata kok jalan ya di Amerika. Sebenarnya waktu pertama-tama saya mau nawarin orang-orang yang di Amerika, adik saya tuh farmasi di Amerika, dokter ya dia. Jadi dia bilang tenang, maksudnya agak ini ya. Jadi gimana ya, dia bilang lu mau jalanin kayak gini di Amerika tuh semuanya tuh mesti FDA approve, mesti ada izinnya. Terus saya mikir, aduh gimana ya, bisa nggak ya? Tapi ternyata bisa loh. Dan bener-bener member saya tuh banyak, kenceng sekali. Sekarang boleh dibilang seminggu berapa kali ya kita kirim ya? Bisa 2, bisa 3 kali. Ya kadang-kadang jadi 2-3 kali pengiriman. Sekali pengiriman 2 diamond ya. Seminggu ya, dalam seminggu jadi berarti 6 diamond, kadang-kadang 4 diamond ya. Gitu. Jadi ternyata bisa gitu. Dan demand-nya untuk orang-orang Amerika sangat tinggi. Sekarang kurang apa sih? Yang minum bule atau Asia? Jadi sementara ini banyakan orang Indonesia yang di sana. Tapi untuk saya mulai nih yang orang-orang Asia, orang Korea, orang Jepang nih saya udah mulai merambah ke mereka gitu. Nah, jadi balik lagi sebenarnya pertanyaannya kok bisa ya? Padahal Amerika tuh vitamin kurang apa? Itu gudangnya vitamin kan, dan murah-murah dan bagus-bagus gitu loh. Setiap kali kalau saya pulang Indonesia pasti saudara saya tuh semua pada titip vitamin. Bahkan dulu saya tuh ada just tip juga titip ini bawain vitamin buat orang-orang gitu. Dan kedua juga di Amerika itu kan insurance kan, semua kan di cover sama insurance kan. Insurance either kita beli atau dari perusahaan. Jadi kalau dari perusahaan kita udah nggak usah bayar lagi. Artinya kalau kita ke dokter kita cuma bayar kopenya aja. Jadi paling cuma 30, kadang-kadang gratis, nggak usah bayar lagi ke insurance. Iya. Thank you gitu aja. Terus periksa darah juga mereka ada ini yang udah insurance, ya udah gratis gitu kan ya. Tapi ternyata demand-nya tuh tinggi. Kenapa demand-nya tinggi? Karena di Amerika itu orang kan sebagian kerja itu mereka hourly ya, kerja banyak yang hampir 50% ke atas lah mereka dibayarnya hourly. Jadi artinya
kamu kerja, kamu baru dapat uang hourly gitu. Jadi setiap jam kamu dibayar gitu. Jadi mereka mikir kan, kalau gue nggak kerja hari ini, berarti aku hilang 12 jam atau 8 jam kali berapa dolar per hournya kan. Dan di situ kalau yang namanya sakit lutut atau sakit apa, itu kalau yang di sana tuh, kalau yang enteng-enteng tuh dokter jarang sekali kasih obat. Kalau nggak yang penting, apalagi kayak antibiotik. Antibiotik itu tuh jarang sekali. Dokter tuh kalau nggak bener-bener kamu sakitnya spesifik, mereka nggak mau kasih antibiotik. Nggak kayak di sini kan, dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit antibiotik gitu. Jadi mereka kalau yang sakitnya ringan-ringan gitu, mereka berusaha untuk survive gitu. Nah, jadi saya melihat demand-nya tuh, wah di sini ya banyak gitu orang-orang yang umurnya sudah umur 60 lebih, dan mereka di situ kan masih aktif ya, dan itu mereka butuh seperti ini. Dan banyak sekali mereka yang sakit lutut, artritis, kemudian yang apalagi ya, ada banyak lah mereka Kebantu ya? iya kebantu sekali. Dan mereka benar-benar repeat order gitu di situ. Jadi itu aja pengalaman. Oke, thank you Ci. Oh, ini nanti yang bagian kirim nanti boleh sharing juga kayaknya ya. Nanti dong terima komisi nih. Oke, kembali ke Winda ya. Nah, kalau dengan ini kayaknya tadi ceritanya hampir sama ya berdua ya. Ternyata disuntik dari bawah ya. Nah, lihat bawahnya kenceng, oh nggak mau kalah nih. Kayaknya bisa, berarti bisa. Teorinya Coach Budi berarti terbukti ya, suntik dari bawah. Ini memang saya juga belajar dari Coach Budi Darwin. Waktu jalanin itu adalah kita ditusuk sate istilahnya Coach Budi ya, gali di kedalaman. Dan ternyata terbukti tusuk sate ini begitu yang di bawahnya jalan, akhirnya yang atasnya ikut kebakar semua, terbukti ya. Dan akhirnya berhasil. Jadi samurai berarti berapa kali juga di Winda? 2 kali ya. Ini sudah on the way lagi mungkin ya, sudah hampir samurai ya. Nah, kalau ini downline-nya ini rata-rata di Indonesia atau juga tersebar? Di Indonesia ya. Dan tadi dari Ko Budi cerita banyak yang jadi samurai. Berarti udah banyak kan, boleh dikata nih permulaan dari user. Yang direkrut itu berarti user atau juga orang-orang yang mungkin suka MLM gitu. Jadi kebetulan tim aku tuh kan kebanyakan anak muda. Jadi waktu pandemi mereka tuh rajin banget ngepost di sosmed. Jadinya ramai banget lah dari sosmed gitu. Dan pertama kali aku pikir, males ya kalau gini, mesti mau jadi samurai itu aku mesti jual berapa box. Pertama mikirnya gitu kan, kok kayak susah banget Pak. Aku pas ketemu Ko Budi ya awal ya, Toreda aja belum gitu ya kan. Ko Budi ngajarin nih pohonnya gini gitu. Aku mulai belajar nyusun pohon sendiri. Oh kok ternyata gampang gitu. Dan jujur mungkin kalau dihitung sampai hari ini, downline aku tuh mungkin baru 80-90an yang sponsor langsung. Kok aku bisa samurai ya? Ternyata gampangnya di MLM itu sistem duplikasi. Jadi kita kerja nggak sendiri. Dari 90 sponsor, ternyata duplikasi menjadi 8.300. Dan ya aku seneng banget tiba-tiba punya temen di Bali, punya temen di Papua, punya temen di Samarinda gitu. Wah happy lah di sini pokoknya. Selain dapat bonus mah nomor 2 ya, tapi kayaknya kenal banyak orang terus bisa bantu banyak orang. Aku pernah terharunya itu nggak cuma konnichiwa doang sih, karena sampai ada yang bilang dia utang nyawa sama aku gitu. Aku sampai aduh gitu. Jadi sebenarnya di MLM ini dulu aku pribadi benci karena orang nawarinnya yang nggak enak gitu ya. Tapi ternyata kalau cara kitanya tulus gitu ya, cara pendekatan kitanya enak gitu ya, ya ternyata di sini tuh bukan karena duit, tapi karena emang bantu orang. Dan waktu pandemi itu nggak cuma aku nawarin yang butuh kesehatan,
Tapi banyak temen-temen yang kayak biasanya dia jual makanan, jual kue, dan jadi sepi banget. Itu aku ajakin join sampai mereka ya thank you juga karena keuangannya terbantu gitu. Padahal mereka juga nggak sakit. Mereka bilang kalau lu enak ya, maksudnya lu jualan pakai testimoni lu. Lah gue gimana? Ya kamu pakai testimoni orang gitu. Dan akhirnya ternyata ya prospek kita itu banyak macam. Kalau yang butuh kesehatan ya kita prospek lewat produknya, tapi yang butuh bisnisnya, keuangannya kita prospek lewat bisnisnya gitu. Jadi ya lihat-lihat orang juga gitu. Sih banyak belajarnya dari Ko Budi dulu. Memang ini masternya sih. Iya. Saya juga belajar dari Ko Budi sih. Dan tinggal di sini memang ilmunya gampang ya, tinggal contek ya. Berarti kita tinggal contek apa yang sudah Ko Budi lakukan dan akhirnya kita tinggal ikutin kesuksesan beliau. Oh ya, Ko Budi boleh ngomong dong ya. Ko Budi ini hari tadi baru ngobrol. Titik kedua Ko Budi udah Bushido juga loh. Luar biasa ya. 2 titik Bushido semua loh. Benar-benar double Bushido ini. Luar biasa ya. Ini ya makin kinclong ya. Jiwanya yang banyak. Luar biasa. Nah ini yang kita mau tiru dari Ko Budi dan luar biasanya Ko Budi ini udah 2 Bushido. Istilahnya kalau kita ngomong passive income auto itu udah ada. Tapi beliau masih ada di sini menemani kita. Tepuk tangan dong buat Ko Budi dan beliau luar biasa support kita ya. Dan ini tinggal copy. Ko Budi udah buktiin ini jalan yang benar ya kita tinggal ikutin aja. Dan ternyata Winda juga terbukti ya. Berhasil juga belajar dari Ko Budi dan selama ini belum pernah multi level padahal. Belum pernah ya. Dari benci jadi cinta sekarang ya. Oke, Ko Budi mau lanjut. Mau lempar pertanyaan. Iya, udah 8:30 ya. Atau oke, kita buka pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya audiens? Ya, silakan Mbak. Kalau tadi yang susah Langsung nanya yang ibu cantik. napas ya. Oh ya, susah nafas. Iya. Kalau bukan karena asma, karena stres itu bisa jadi ya. Karena mau bikin THR, napas itu susah. Ini kan secara medis Pak, secara Bisa medis. jadi nggak seperti itu? Misalkan. Sebenarnya kalau yang ada asma ya bisa aja sesak napas tuh terjadi kalau kita banyak pikiran, stres gitu, panik gitu ya. Jujur dulu aku malu ya karena waktu pertama join di AFC kalau ada orang nanya tentang ini bisa nggak buat paru-paru, malu karena testimoni paru cuma aku doang ya kok ya dan disebar kemana-mana. Pas COVID itu justru aku ngebantu banyak orang karena pada kena paru-paru semua ya. Ini bisa nggak? Bisa. Akhirnya sekarang testimoni paru paling banyak gara-gara COVID. Jadi banyak banget yang efek dari COVID tuh sampai batuknya ya nggak sembuh-sembuh ya. Nah aku minum aja terus gitu, yang ngebantu Tapi banyak itu banget. stres juga bisa diobatin Pak, itu. Stres. Kalau konnichiwa-nya banyak hilang, Pak. Itu otomatis ya. Stresnya hilang, Bos. Sekalian nanya, sekarang berarti kondisi paru-parunya setelah dicek bersih atau gimana? Terbuka 3/4. Oh, Ya. terbuka 3/4 udah. Iya, 2019 berarti belum 4 tahun ya? 3,5 tahun lah. Ya, mudah-mudahan habis ini 100% ya pulih ya. Ya aku sih nggak berharap pulih sampai kayak gitu. Yang penting nafas aku sekarang udah normal ya. Maksudnya aku udah nge-gym kuat, ngapain kuat ya udah. Kalau dulu tuh aku berenang aja tuh hampir kelelep di tengah-tengah karena tiba-tiba kehabisan nafas. Dan profesor di Singapura bilang aku nggak boleh kecapean. Jadi saat itu anak aku masih kecil-kecil kan, 3 tuh bedanya cuma setahun. Jadi aku sampai pakai 3 suster karena aku nggak boleh gendong. Ya, jadi Durasinya udah waktu anti parah-parah durasinya. Oh. Durasi. Pokoknya kalau dulu tuh yang ditiup ya, gitu ya, harusnya berapa? Aku tuh cuma setengahnya. Kalau nggak salah 400 ya, kan pakai tiupan biasa, gitu alatnya. Itu harusnya 400, aku tuh cuma 180. Jadi bukan karena kopi gitu ya? Bukan, awalnya pneumonia. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pak Eko biasanya paling banyak.
Ada lagi nggak yang mau nanya? Budi nanya lagi. Karena audiensnya nggak banyak kelihatannya. Iya Pak. Untuk proses pengiriman ke luar negerinya itu pakai perusahaan apa dan biayanya ditanggung oleh siapa itu? Karena harga di Oke. Amerika sama di sini tentu saja kan berbeda ya. Oke, kita tanya ke Bu Sani. Jadi untuk pengiriman saya dibantu upline saya, kita ya. Melalui DHL ya, DHL. Kemudian setiap kali kita kirim 2 diamond. Jadi pokoknya begitu ada orang order gitu ya, misalnya oh saya mau ini safir atau apa, begitu udah 2 diamond langsung. Tapi di sana saya juga harus ada stok juga supaya kalau ada yang mau gitu langsung barang ready. Dan untuk biaya ya saya sebagai ini saya yang nanggung gitu. Cuma memang untuk misalnya yang di Amerika kita ada lebihkan sedikit berapa dolar gitu untuk nanggung biaya dari sini sampai Amerika dan dari Amerika sampai ke rumahnya. Karena kadang-kadang kan di Amerika itu bukan caranya seperti kayak di sini bisa Gojek atau apa, enggak. Mungkin kita masih pakai pos ya, atau DHL juga, atau USPS atau UPS gitu dari kota saya ke customer saya gitu. Karena perjalanan misalnya saya punya customer yang saya kan di Irvine gitu ya, ada juga yang kalau kita naik mobil itu kurang lebih 1,5 jam, ada yang 1 jam gitu. Kalau yang deket-deket oke lah kita ketemu di gereja, tapi kan member saya tuh bukan satu kota aja, jadi ada beberapa kota. Bahkan kita sudah masuk ke Philadelphia ya, yang terakhir ya, puji Tuhan. Jadi kita member saya sudah ada yang di East Coast, daerah New York sana. Nah ini star saya, teman saya juga gitu. Udah masuk sana. Untuk daerah LA sekitarnya juga udah lumayan ya, banyak juga gitu. Untuk pengiriman 2 diamond berarti kan 24 top ya Bu. Iya. Itu berkisar berapa? Kurang lebih 1 juta lebih ya, 1 juta something lah, saya nggak tahu tepatnya gitu. DHL ya, DHL. Oh ya, kita buka ya, kita bukain. Jadi satu box itu kita, jadi 2 box kita jadiin 1 ya kita ya. Yang pintar ngepaknya, nah ini Ibu Ita nih, boleh tanya dia. Gitu. Tapi kita udah terakhir kita kirim ke Philadelphia juga udah. Moga-moga nih Philadelphia akan booming juga ya, karena di sana tuh banyak sekali demand-nya, banyak orang-orang Indonya. Dan saya berharap di tempat saya ini sudah mulai nih masuk ke customer yang Korea, Jepang gitu, Filipina, udah mulai. Mereka sudah mulai apa sih ini? Jadi ada yang sakit ini, oh kok ini ya. Jadi kemarin-kemarin kan kita masih orang Indonesia aja, jadi orang Indonesia yang di Amerika gitu. Makanya kemarin kita minta bisa nggak nih brosurnya dalam bahasa Inggris gitu, supaya banyak yang lebih dijangkau lagi gitu loh. Karena pada waktu prospek kan kita jelasin kan pakai bahasa Inggris, tapi ininya brosurnya masih bahasa Indonesia. Makanya saya minta bisa nggak. Kalau kita terima pesanan dari Filipina, itu dia transfer uang dulu ke kita. Oh, jadi bukan dari Filipina, tapi orang Filipina yang di Amerika. Gitu. Jadi seperti orang Indonesia yang tinggalnya di Afrika. Jadi teman-teman saya Dulu ya. iya, jadi iya pakai US. Iya, teman Kalau yang nggak kenal ya ini ya, kalau baru kenal di area susah ya. sementara ini saya sih nggak ada yang nggak kenal terus tiba-tiba. Jadi biasanya misalnya saya ada yang di daerah San Bernardino gitu ya, yang cukup jauh dari tempat saya, itu adalah temennya member saya di Indonesia. Jadi iya, jadi kaki kiri saya kan orang Indonesia, maksudnya member-member di Indonesia. Tapi dari member Indonesia itu ada temennya yang di Amerika. Nah mereka oh ini mau nih gini. Nah jadi kan nggak mungkin dia kirim dari Indonesia. Jadi karena member saya, jadi dia minta saya tolong dong kirimin ini untuk ini gitu. Jadi kita, tapi tetap member kita juga gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Jadi saya cuma mau menekankan gini ya. Jadi dari yang awalnya saya nggak mau gitu, akhirnya
saya mulai ring the bell, jadi oh bener ya, ternyata waktu saya coba iya bener, sampai akhirnya oh wow dapat duitnya nih. Kemudian setelah itu dari yang apa bisa nih jalanin di Amerika, bisa gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini moga-moga teman-teman itu bisa ada dapat insight lah dari saya, maksudnya dari yang apa benar, oh ya, oh benar loh, apa bisa, bisa loh, wow gitu loh. Jadi moga-moga teman-teman dapat itunya vibe-nya seperti wow gitu loh. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Hah? Cukup? Udah mau lagi terus aja. Bu Yuli? Ada yang belum isi ya? Hah? Ada yang belum isi? Udahlah, audiens kayaknya saya hitung tadi tidak lebih dari 50 orang. Jadi keluarin 2 box lagi, kita bagi satu orang satu aja. Semua dapat hari ini. Iya, jadi semua dapat minum, semua dapat sehat. Hah? Boleh Bu. Untuk yang bisnisnya sama saya untuk saat waktu pemakaiannya itu emang harus dicampur air atau langsung begitu aja. Soalnya ya saya sih kok kayaknya kalau taruh di bawah itu kok susah sekali, makanya saya sih pengen tahunya seperti apa lah yang terbaiknya untuk langsung ke. Soalnya saya saat ini saya pakai buat suami saya yang sedang stroke. Itu saja, terima kasih. Ambil satu kemudian dirotasi. Untuk pemakaian itu memang sebenarnya yang punya kita itu kan nanopeptide, jadi kecil sekali. Lebih bagus memang untuk yang Subarashi itu di bawah lidah karena sublingual. Tapi seandainya tidak bisa dicampur air pun nggak masalah. Jadi ini tidak ada ketentuan khusus yang kayak obat. Kadang-kadang banyak pertanyaan ke saya itu nanyanya dosisnya berapa, ininya berapa. Sebenarnya karena ini kayak tadi kan mulai minum Winda langsung 6. Karena ini apa, ini makanan. Izin kita itu bukan obat. Ini adalah ml. Ml itu makanan luar. Karena ini makanan nggak ada satu takaran khusus. Biasanya saya selalu nanyanya adalah dompetnya dia gimana. Karena kita lebih baik benar tadi terapi harus jangka panjang. Jadi kalau dia tidak mampu, kita paksa minum 6 tapi setelah itu putus, yang mending 1 sehari dan tapi berlanjut continue. Karena kembali tergantung kantongnya. Nah, kalau untuk cara minum bebas. Kalau saya untuk Subarashi saya minum di bawah lidah. Tapi kalau Utsukushi saya di atas lidah terus saya tekan pakai air. Karena saya pikir Utsukushi itu kan ada probiotiknya. Itu kalau ketelan di atas sama air kan masuk ke usus, jadi kan dia lebih bagus. Tapi mau dicampur jadi satu, kemarin Pak Niko malah lutein, kolagen, Utsukushi, Subarashi. Satu diminum bareng nggak masalah juga, enak tuh. Enak ya? Kenyang, yang jelas kenyang Ji. Nyobain begitu pagi nggak makan kuat itu. Jadi bebas, nggak ada aturan khusus, bebas. Mungkin saya boleh tambahin ya. Saya punya member ya di LA ya. Dia itu waktu itu dia sebenarnya datang ke Amerika untuk liburan. Nggak tahu gimana tiba-tiba dia kena stroke. Jadi posisinya di Amerika dia kena stroke itu, jadi dia fungsi otaknya tinggal 20%. Jadi fungsi ini jadi dia dari sini ke bawah tidak bisa gerak. Dia pun tidak bisa ngomong, hanya bisa kedap-kedip aja, tangan tidak bisa gerak sama sekali. Jadi makanan kan semua lewat sonde ya, itu. Jadi sama suaminya diberikan lewat itu selang itu, lewat sonde itu. Dia padahal cuma karena ya itu balik lagi kan karena dompet ya. Jadi dia cuma kasih 1 hari satu-satu gitu. Tapi amazingnya ya dalam 2 bulan dari dia pakai selang, pernafasannya dia nggak bisa itu kalau nggak pakai ini bantu pernafasannya. Dalam 2 bulan dia minum itu pernafasannya bisa dibuka. Dia cuma waktu itu minta doanya apa supaya itu alat pernafasan itu bisa dibuka supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena dia sebenarnya kan datang ke sana liburan. Jadi dia setahun loh. Sudah setahun dalam kondisi yang begitu, yang nggak bisa apa-apa, mata cuma bisa kedap-kedip aja. Iya, kena stroke di sana. Dan itu biayanya sudah nggak ketolong. Jadi dia cuma doa
bisa bawa pulang istrinya. Jadi dia cuma minta supaya alat pernapas karena itu selang-selang banyak banget gitu. Jadi benar dalam 2 bulan padahal dia cuma minum satu-satu loh. Ada sembuh total. Subah ya. Jadi Subah dan Usul. Jadi dia udah nggak usah bantu alat pernapasan. Jadi sebelumnya dia dari alat pernapasan 24 jam, kemudian berkurang sampai akhirnya sekarang sebagian sudah bisa copot gitu. Ya, itu. Dia 1 tahun sakitnya, tapi minum Subah sama Utsunya baru 2 bulan. Berarti jelas bukan obat dokter ya, karena udah 1 tahun. Ya, 1 tahun tidak bergerak. Ada perbaikan sekarang ya. Banyak. Dia sangat bersyukur sekali. Sekarang masih dalam proses dan dia minta ya bantu doa untuk ini supaya dia bisa bawa pulang gitu. Jadi lewat sonde pun bisa. Ya, thank you Ji. Jadi minumnya bebas mau apapun bisa Bu, karena ini bukan obat, sekali lagi takaran pun juga bebas. Nggak harus yang begini-begini itu. Tapi kalau memang ada uang, otomatis memang kalau kayak tadi kan sakitnya udah lama, pasti takaran lebih banyak akan lebih bagus. Ya aku kalau satu ya langsung aja. Tapi waktu pas covid gitu kan kita minumnya banyak. Waktu covid minum banyak, kalau satu-satu kan capek. Aduh. Jadi sampai Rame waktu kopi sih, kapan kopi lagi kita. Banyak sekarang. Pandemi itu bawa berkah ya, Mak. enggak, kalau waktu covid itu kita lakunya karena produk gitu kan, tapi itu sementara. Karena apa, kita sendiri aja waktu covid tiap hari rajin vitamin C, vitamin D, vitamin ini, zinc apa, sekarang juga udah males kan gitu. Jadi lebih baik sih ke bisnisnya gitu, lebih jangka panjang, bentuk jaringan lah intinya, jangan terlalu jual produk. Itu yang lagi tren tahun 2021 ya itu, lagi puncak-puncaknya kan, yang kirim ke rumah sakit pulang tinggal lama itu kan. Nah, ini Nggak ada yang berani masuk. iya. Tapi ini Pak, dari user yang nggak suka MLM, tadi ngomongnya terakhir apa? Mulai dari bisnisnya, karena sudah ngerasain bahwa ternyata ini juga kita bisa sharing dari sisi bisnis. Banyak orang juga sekarang kondisi juga lagi butuh kerjaan. Kembali karena bisnisnya ini simple, kita modal sekali seumur hidup cuma 21 juta. Makanya tadi bilang kan nggak pakai modal karena kan awalnya buat minum sendiri, udah nggak ada modal lagi, nggak ada biaya apa-apa lagi. Kalau dulu suami aku berasa sekali 12 aku 12 biasanya 12 box kan orang katanya buat 6 bulan. Kalau aku mau 2 bulan udah habis. Jadi dia bilang berasa juga, yang penting kamu sembuh kata dia gitu. Tapi ternyata sekarang malah aku tiap hari yang gratis tuh di rumah dia yang minum sekarang. Iya kan? Malah aku sampai kirimin ke papa mama mertua di Lampung tiap bulan 4 box, di rumah minum 4 box. Malah udah gratis semua. Jadi dia investasi juga kan di saya. Gitu. Malah dia minum gratis kan. Ada lagi? Selamat malam. Ya, Bapak maaf. Gini, mungkin ini bisa ke arah bisnisnya juga ya, tapi ke kualitinya saya mau lebih menekankan. Jadi gini, ada orang tua dia sakit apa itu ya, Maya? Asam lambung. Nah, dia memakai beberapa kali ya Maya. Kemudian asam lambungnya mungkin nggak berkurang. Nah, jadi artinya saya juga belum memahami banget bagaimana cara menerangkannya. Nah, jadi secara awam saya udah mengatakan bahwa itu mungkin ibaratnya obat yang masih diudak-udak itu penyakitnya nanti akan berkurang. Tetapi si pasien, si ibu ini kurang percaya, akhirnya dia diberhentikan. Nah, ini yang perlu di kita, gimana cara meyakinkannya gitu. Kalau nggak salah sekitar 2 box dah. Subah. Ada rekomendasi Ya. dokter berarti ya.
seperti pengalamannya mama saya. Mama saya juga ada mah ya, reflux. Jadi kalau antara tenggorokan dengan mah itu biasa ada klep kan. Tapi kan mama saya udah umur 82 ya. Jadi itu melemah. Jadi dia punya ini asapnya suka naik. Terus makanannya juga suka naik. Jadi setiap kali dia makan dia bisa naik rasanya seperti sampai di dada gitu, seperti nggak turun gitu loh. Jadi setiap hari mama saya tinggal di Amerika juga, lain kota dengan saya. Jadi kalau ini kan saya setiap hari kan suka nelpon gitu. Setiap kali dia mesti ngeluh, mahnya mama nggak enak nih, mahnya mama nggak enak nih, rasanya sesek. Tapi udah diperiksa ke dokter, dokter bilang ya reflux. Jadi gimana? Dia ya cuma dikasih obat mah gitu untuk meredakan asemnya. Terus dia minum ini Suba dan Utsu. Berapa lama dia? Dia sebulan aja dia udah berasa. Kenapa saya bilang berasa? Biasa orang tua kadang-kadang gengsi ya untuk ngomong ya. Dia suka nggak mau, nggak berasa apa-apa tuh, nggak berasa apa-apa. Tapi yang saya tahu, kalau sebelumnya setiap hari saya telepon, dia selalu bilang, mahnya mama nggak enak, mahnya mama nggak enak. Tapi setelah 1 bulan kemudian, 1,5 bulan, dia kalau saya telepon, dia udah nggak pernah ngomong lagi. Mahnya nggak enak, nggak pernah. Jadi makan juga enak. Tapi kalau ditanya, biasa aja tuh. Jadi terus kemudian juga ada pengalaman juga. Saya punya member ya, Susi punya mama ya. Itu benar-benar. Jadi itu karena saya yang kenalin, karena saya tinggal di Amerika. Jadi itu juga umur 82 juga begitu. Tapi dia taunya obat Amerika. Jadi dia nggak tahu namanya. Dia bilang, itu obat Amerika tuh baik loh. Bisa mahnya udah nggak ini. Biasanya mahnya nggak enak. Biasa itu orang kalau udah umur tuh ya, yang terjadi gitu karena klepnya suka udah kendor ya. Nah itu. Orang tua dua-duanya dipakai ya, Utsu sama Suba. Iya, dua-duanya. Kalau mama saya dua-duanya. Itu si teman saya punya mama, member saya juga dua-duanya. Gitu. Kalau itu lebih kena ke penyakitnya ya? Jadi Dua-duanya dipakai. iya, jadi dua-duanya. Itu yang temannya mama saya juga sebulan kemudian dia juga berasa udah enakan. Biasanya dia tuh karena kemarin kan pandemi dia nggak bisa ke Singapura. Biasa itu karena dia sakit mah itu bolak-balik Singapura minum obat. Mungkin tahu ya omeprazol ya. Itu omeprazol itu obat ini. Sebenarnya itu bahaya loh obat itu. Itu bisa menyebabkan tulang keropos. Jadi be careful kalau hati-hati kalau minum obat itu. Jangan kelamaan. Jadi orang bilang ini obat mah. No. Itu be careful. Itu bisa menyebabkan keropos. Mama saya aja karena minum itu udah cukup lama sama dokter diberhentiin. Dia bilang ini nggak boleh seterusnya. Tapi nggak tahu nama pil apa, omeprazol namanya. Itu obatnya mama saya. Dan obatnya teman saya punya mama juga sama omeprazol. Akhirnya OMZ ya, nggak tahu kalau di ini omeprazol. Jadi akhirnya itu diberhentikan, dia diganti dengan obat mah biasa. Antacid ya, tapi tetap aja nggak enak mahnya. Tapi begitu minum ini sebulan aja dia udah berasa enakan. Si mamanya teman saya juga sebulan gitu. Tetap dia makannya lewat itu 2 satu sudah makan. sebelum pagi dia. Itu pengalaman mama saya ya pagi ya. Kadang-kadang kan kalau dia udah ada asam, dia takut nih Ya. makan. Makan aja dikit dulu apa kayak gitu supaya ada isinya. Kalau nggak telur gitu, telur rebus atau apa ya. Tapi balik lagi harus jaga makan juga. Jadi jangan mentang-mentang udah makan Suba sama Utsu, ya aku bisa makan sembarangan. Balik lagi kan kalau kita ada ember ya bocor, terus kalau kita isi air terus ya nggak bakal penuh-penuh kan. Nah jadi di satu sisi kita perbaiki, tapi di sisi lain kita juga jaga supaya mempercepat gitu perbaikannya. Mungkin Winda bisa nambahin. Mungkin aku mau sharing pengalaman dari beberapa member dulu ya, banyak banget yang kena sakit lambung. Tapi kalau aku ditanya, ini bisa buat lambung nggak? Aku selalu jawab, ini bukan obat lambung. Jadi kalau ditanya bisa buat lambung nggak, ngebantu. Tapi jangan kira kayak obat lambung, kayak misalnya, aduh sakit terus makan obat langsung hilang. Nggak mungkin. Ya, kadang-kadang kan pasien maunya instan. Ya, Dalam jadi seminggu harusnya ibaratnya langsung. Jadi kita mesti jelasin cara kerja Suba Utsu itu apa. Tapi ini bukan obat, tapi terapi. Jadi kalau dulu aku rajin banget ikut Zoom tiap hari Sabtu
Karena kalau hari Sabtu tuh tentang penyakit yang ngulas dokter-dokter dari AFC. Nah itu banyak banget ngebahas tentang sakit ini, sakit itu, yang membuat kita jadi tahu dan bisa jawab. Nah itu penting banget diikutin tiap jam 3 ya Ci kalau nggak salah ya. Nah jadi dari situ aku baru tahu kalau orang sakit lambung minum ini itu yang diobatin sebenarnya kalau lambung tuh luka di lambungnya. Jadi yang diobatin tuh lukanya sebenarnya gitu loh. Tapi kalau obat kan cuma kayak menekan gas doang atau apa sementara. Jadi kita tergantungan sama obat. Nah, tapi kalau ini itu dia mengobati lukanya itu ya. Gitu. Jadi kalau cara minumnya sesudah atau sebelum itu tergantung karena beberapa pengalaman dari beberapa banyak member beda-beda. Jadi kita mesti tahu sendiri. Coba aja kalau sebelum makan enak ya terusin sebelum makan. Tapi kalau nggak enak ya besok makan dulu baru diminum gitu. Jadi masing-masing orang beda-beda tergantung ya gitu. Jadi sesuaiin aja dulu. Kayak dulu minum suba ada yang enakan pagi tapi katanya nggak bisa tidur malam, dia minumnya malam. Ya suka-suka, yang penting diminum. Jadi menyesuaikan sama diri masing-masing aja. Nah itu mesti dicoba. Tapi Zoom yang hari Sabtu itu bagus banget karena ngebahas tentang semua penyakit. Ya, makasih. Zoom hari Sabtu itu kalau misalnya ketinggalan, teman-teman bisa buka dari Facebooknya Life Science, itu masih ada rekamannya, jadi itu nggak hilang. Bisa dilihat tuh yang Jadi tinggal cari aja. Topiknya beda-beda memang tiap Sabtu itu. kita jawabnya kayak lebih profesional gitu. Aku aja berasa kayak kok pinter amat sekarang. Di sini jadi dokter semua nih ya. Iya, oke bidang. Oke, ada lagi. Terima kasih. Ini tadi udah lebih canggih kan jawabannya kan? Gak usah jawab jadinya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Udah ya, cukup ya. Cukup ya. Mungkin ini kayaknya kan ada tim-timnya yang datang. Mungkin dari Ci Sani dan Wida masing-masing mungkin ada pesan atau kesan untuk ya untuk AFC dan untuk timnya lah ya. Mumpung kesempatan ini jarang-jarang kita, apalagi yang dari Amerika ya, jarang-jarang ada ya. Boleh nih, silahkan. Ya, thank you nih saya bisa diundang di sini. Ini sebenarnya setelah setahun lebih ya, setahun setengah ya saya join AFC ini baru yang kedua saya datang. Yang pertama minggu lalu. Jadi ini kedua saya baru tahu nih, oh kantornya seperti ini gitu loh. Jadi ya terima kasih buat Anita, Ana, kemudian lebih lagi Ita ya yang sudah support saya. Kalau misalnya Ana dan Ita, Ana tuh upline kita yang di Kanada ya, di Vancouver ya. Itu kalau nggak ada Ana sama Ita, saya nggak akan jadi seperti sekarang ini berdiri di sini. Terus terang saya bukan tipe orang yang bisa main MLM ya. Kemudian juga Ita juga support. Tapi yang lebih saya berterima kasih lagi adalah member-member saya ini yang datang sini nih. Mereka yang membuat titik balik saya untuk jalan ini gitu ya. Jadi thank you semuanya, Lon, Lina dan Yen ya di sini. Ita apalagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau sayanya udah gue nggak mau ini. Ita yang paling sering saya tolak kadang-kadang telepon juga. Aduh lagi udah saya decline. Tapi berarti luar biasa ya, sabar ya. Ya betul, sabar. Itanya sabar. Apa ya? Sebenarnya aku paling grogi kalau suruh ngomong. Tapi aku cuma mau mungkin kasih pesan kalau di sini tuh namanya business network marketing. Jadi kita kerja nggak sendiri. Jadi mau apa saling support lah. Mau downline, upline gitu ya. Jadi mau prospek siapapun kita mesti kerja sama-sama, saling bantu baru jaringan kita kebentuk. Sama kayak Komudi nih ya, dari aku pertama join sampai hari ini dia selalu ada 24 jam. Lebih soal itu. Habis ini digangguin jam 3 pagi. Ya, jadi contoh yang baik jadi leader. Nah, dulu aku selalu komplain misalnya
iya nih upline sih nggak ngasih tahu, yang upline nggak ngajak, banyak yang begitu di bawah. Dan pada akhirnya aku juga jadi upline ternyata. Gitu, ya kan? Jadi ya belajar dari upline yang selalu ada inilah buat kita. Oke, terima kasih. Ya, insight yang bagus banget ya. Memang di sini kenapa kita semua bisa berhasil karena kita kerja teamwork. Jadi kita di sini berhasil karena kita kerjasama. Yuk gandengan tangan. Kalau kita sendiri nggak akan kesuksesan juga sulit. Sama seperti kalau mau kerja sendiri akhirnya di konvensional. Tapi kalau kenapa kita di network yang kau Budi ajarkan faktor perkalian itu karena kita punya partner bisnis. Jadi kita bersyukur kita dikirimkan teman-teman yang luar biasa, partner bisnis yang luar biasa, keluarga baru. Yuk kita sama-sama sukses di AFC, kita sehat dan sukses bersama. Terima kasih. Nah, foto. Foto, yuk foto.